antara Jenderal Komcat Deddy Corbuzier, karena kan sudah dilantik oleh Prabowo Menteri Pertahanan, versus Laksda Purnawirawan Ponto. Ini saya kurang R ya. Ini menjadi satu polemik karena bertumpang tindih dengan fungsi TNI dan Polri. Ya, di satu pihak ini mau dibawa kemana nih komponen cadangan nih? Saya sempat telepon Pak Jainal Tobing, Pak, ini Pak Laksamana Ponto bebas bicara di sini tanpa harus takut saya akan ditangkap, karena nanti kalaupun Pak Laksamana Ponto ke Eropa tinggalnya di rumah saya juga. Nanti hebat sekali bahwa Presiden Jokowi barusan saja melantik membuat komponen cadangan. Lalu pertanyaan saya, komponen cadangan itu untuk siapa? Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Bincang-bincang dengan Pak Laksamana Laksda Ponto, Soleman Ponto, mantan Kabais, dan beliau pernah bertugas di Belanda sebagai atase militer, ya. Nah, kemarin saya ngomong-ngomong ini Pak Ponto mau nginepnya di rumah saya kalau ke Belanda nanti. Luar biasa, haleluya. Ya, jadi hari ini tema kita, ya, mungkin Anda masih asing dengan tema ini, yaitu komponen cadangan untuk apa? Dan kita akan mendengarkan presentasi. Nah, judulnya saya kasih Jenderal Komcat Deddy Corbuzier, ya, versus Laksda Purnawirawan Ponto. Ini memang sangat ironi ya, antara Jenderal Komcat Deddy Corbuzier, karena kan sudah dilantik oleh Prabowo Menteri Pertahanan, versus Laksda Purnawirawan Ponto. Ini saya kurang R ya. Cukup menarik ya, karena memang ironik ya. Nampaknya kita akan mencoba menjelaskan satu persatu, karena nampaknya banyak yang belum paham tentang Komcat ini. Jadi mungkin Pak Laksamana Ponto harus sabar terhadap rakyat jelata, ya, supaya isu ini benar-benar merasuk di dalam masyarakat terlebih dahulu. Oke, saudara-saudara, sebagai pembukaan, jadi beberapa waktu yang lalu, ya, kita dengar dari media-media bahwa Pak Jokowi, Presiden Indonesia, meresmikan komponen cadangan, ya, satuan tugas komponen cadangan. Namun ada satu hal yang cukup menarik, bahwa ada statement bahwa komponen cadangan ini bukan selamanya bertugas. Jadi hanya 3 bulan saja saat training. Kemudian mereka kembali ke tugasnya masing-masing. Kalau dia seorang pengusaha ya jadi pengusaha, kalau dia seorang mahasiswa jadi mahasiswa, kalau dokter ya jadi dokter, dan seterusnya. Nah, komponen cadangan ini kemudian menjadi cukup menarik lagi, karena akhirnya kalau kita lihat komponen cadangan ini menjadi polemik baru ya. Kalau nanti saya akan, atau mungkin langsung Pak Laksamana Ponto akan langsung menampilkan ini, share screen-nya juga boleh ya, sudah bisa Pak Laksamana Ponto. Nah, ini menjadi satu polemik karena bertumpang tindih dengan fungsi TNI dan Polri. Ya, di satu pihak ini mau dibawa kemana nih komponen cadangan nih? Saya sempat telepon Pak Jainal Tobing, Pak, ini arahnya komponen cadangan mau kemana? Apakah tidak melanggar konstitusi kita? Oh tidak, secara doktrin. Nah ini balik lagi, kalau ketemu Pak Ponto ini bisa di sini kita bisa sampai pagi nanti ngomongnya. Nah coba nanti kita ini menjadi tampaknya ini meniru National Guard yang di Amerika, ya bisa begitu. Oh bisa jadi ya. Nah, kemudian saya pelajari. Namun daripada Anda mendengar dari saya,
Kita akan dengarkan langsung dari Pak Laksamana Ponto. Ya, ini kita sekarang sudah jam 9 kurang 10. Pak Laksamana Ponto bebas bicara di sini tanpa harus takut saya akan ditangkap, karena nanti kalaupun Pak Laksamana Ponto ke Eropa tinggalnya di rumah saya juga. Nanti ya, jadi nanti nggak usah kirim intel, nanti Pak Ponto langsung ke rumah saya, langsung meluncur. Oh, Haleluya. Silakan Pak Laksamana Ponto. Pak Dedi Apa yang mau kemana? nangkep lagi pula ya Pak? Pak Dedi juga hadir nggak? Enggak, Pak, adanya Deddy Kobuset Pak, bukan Kobusier Pak. Dedi Kobusir. Gambarnya doang saya kasih gambar Dedi. Soalnya kan Ya. Dedinya kan di ini Pak, dilantik jadi jenderalnya Cat Pak. Waduh, hebat sekali. Oke, selamat malam para kawan-kawan sekalian. Jadi kita tahu tadi sudah disampaikan Pak Paul bahwa Presiden Jokowi barusan saja melantik membuat komponen cadangan. Lalu pertanyaan saya, komponen cadangan itu untuk siapa? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini coba lihat ini. Ini pelantikannya seperti gini. Ini hebat sekali ini kan kelihatannya. Tuh, ini latihannya seperti ini. Serem ya. Seram. Rasanya kok serius banget begitu loh. Oh iya, itu dia lah. Kok sekali. Seram sekali. Nah, kita lihat aturannya. Kan ini Indonesia ini kan negara hukum, bukan asal-asal bikin seenak-enak sendiri kan. Ada aturannya. Nah, ini lihat aturannya. Bahwa komponen cadangan ini terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan untuk memperkuat komponen utama. Oke. Nah, dia memperkuat komponen utama. Ini Undang-Undang Nomor 3. Komponen cadangan ini harus diatur dengan undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Komponen Cadangan. Lah, sekarang Undang-Undang Komponen Cadangan ini nggak ada, belum ada. Tiba-tiba sudah lahir komponen cadangan. Nah, yang kedua, kita lihat di sini. Ini Undang-Undang Dasar 45 ya. Bahwa dalam pertahanan keamanan negara itu TNI dan polisi itu adalah kekuatan utama. Jadi dua kekuatan utama. Nah, kita lihat. Oke. Di sini Undang-Undang Nomor 3 ini 34 bahwa sistem pertahanan negara ini adalah untuk menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan. Jadi komponen cadangan ini adalah untuk mendukung TNI, ya, mendukung TNI untuk menghadapi ancaman militer. Nah, itu kita lihat di sini. Ini lagi komponen cadangan ya. Nah, kalau saya gambar gini, ini pertahanan negara, ini TNI komponen utama untuk menghadapi ancaman militer, lalu ada polisi komponen utama untuk menghadapi ancaman non-militer, lalu ini harus baru dibantu oleh komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer. Jadi kita lihat komponen cadangan ini untuk membantu komponen utama. Kalau tidak ada komponen utama, maka komponen cadangan ini nggak ada. Kan itu. Dan dia hanya ancaman militer. Oke. Nah, apa yang terjadi sekarang? Nah, yang terjadi ini. Nah, ya. Ini ya. Bahwa sekarang ini komponen cadangan itu diatur dengan Undang-Undang PSDN. Undang-undang ini, Sumber Daya Nasional. Yang terjadi, dia kalau saya gambar itu seperti ini. Nih. Komponen cadangan yang ada sekarang itu dididik untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrid. Padahal yang harus dibantu itu hanya ancaman militer saja. Kemudian komponen cadangan ini didukung lagi oleh polisi sebagai komponen pendukung. Lah, padahal polisi menurut Undang-Undang Dasar itu ada di sini. Nah, yang terjadi itu sekarang begini.
Nah, nih. Nah, pertanyaannya, ini komponen cadangan ini ada ancaman militer dan ditambah lagi seperti ini, hybrid. Ini untuk apa hybrid ini? Kok dilatih hybrid? Padahal tanpa komponen cadangan ini, tanpa komponen utama, komponen cadangan tidak ada. Nah, terus apa memang kita butuh komponen cadangan? Apa bisa langsung dipakai? Apa bisa langsung dipakai? Nah, kita lihat lagi aturan perundangannya. Ini aturannya. Jadi dari Undang-Undang Dasar yang hijau ini menghasilkan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan ini mewajibkan membuat Undang-Undang komponen cadangan. Nah ini komponen cadangan ini belum dibuat. Lalu Undang-Undang ini membuat juga komponen pendukung yang akan membantu TNI. Nah, komponen cadangan ini, sipil ini tidak bisa kalau mau dipakai langsung ke sana. Dia harus dilatih dulu menjadi lewat pendidikan wajib militer. Kenapa? Kalau orang sipil itu langsung dipakai untuk bertempur, maka TNI ini dianggap melanggar HAM karena menggunakan orang sipil sebagai tameng. Nah, jadi komponen cadangan yang kita buat sekarang itu tidak bisa langsung dipakai. Itu makanya saya tanya untuk siapa? Dia harus melewati lagi satu tahapan, yaitu tahapan pelatihan militer wajib. Setelah menjadi militer wajib, baru dia bisa ikut bertempur dengan TNI. Selama dia tidak punya mengikuti militer wajib, maka dia tidak bisa ikut ke sana. Itu bertentangan dengan undang-undang internasional. Atau TNI nanti dianggap melanggar HAM karena menggunakan orang sipil sebagai tameng. Nah, inilah yang mengakibatkan komponen cadangan ini untuk apa? Nah, di sini si Kemhan membuat undang-undang PSDN, Pengendalian Sumber Daya Nasional. Padahal itu tidak dibutuhkan, tidak diatur. Dalam Undang-Undang Nomor 3 ini mengatur yang harus dibuat itu adalah Undang-Undang tentang Pendidikan Kewarganegaraan, Undang-Undang Wajib Militer, dan Pengabdian lewat Profesi. Ini belum dibuat, 3 ini belum dibuat, malah dibuatlah Undang-Undang Pengendalian Sumber Daya Nasional. Nah, itulah yang menjadi, nah ini, komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Nah, ini kan bertentangan dengan sini. Nih, bahwa TNI itu hanya ancaman militer saja didukung oleh komponen cadangan. Jadi undang-undang yang dibuat, yang PSDN ini, Pendidikan Sumber Daya Nasional ini PSDN, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Bertentangannya apa aja? Ini banyak nih. Penyebutan sumber daya alam buatan menyebabkan kabur makna kekuatan utama. Nah, ini bertentangannya. TNI, Tentara Nasional dan Kepolisian adalah kekuatan utama. Nah, ini tidak pernah di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebut bahwa sumber daya alam itu untuk pertahanan. Yang untuk pertahanan negara itu manusia, bukan sumber daya alam. Tapi ini sumber daya alamnya yang dibuat undang-undangnya. Nah, ini bertentangan karena prinsip conscientious objection, hak menolak. Nah, ini jadi banyak masalah ini yang ada di dalam undang-undang PSDN yang dibuat oleh Kemhan. Nah, ini bertentangan semua ini. Ini yang tulis bahwa merupakan kekuatan utama pertahanan negara TNI dan Polri. Tapi polisi menjadi komponen pendukung malah di dalam undang-undang PSDN. Nah, ini sehingga ini ya bahwa kehadiran undang-undang PSDN ini tidak melalui prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12. Akibatnya dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Polri, dan bertentangan dengan Undang-Undang TNI. Nah, itulah sebabnya saya mempertanyakan, lalu untuk apa komponen cadangan itu dibuat? Kalau hanya untuk itu, karena dia dipakai bertempur pun tidak bisa.
Setelah dilatih, sekarang sudah tidur nyenyak, digaji. Atau digaji ya Pak ini dengarnya. Atau dipakai untuk yang mana? Dipakai untuk apa? Nah ini yang harus kita pertanyakan. Setelah dilatih mau ngapain? Mengapa membuang uang segitu banyak? Kalau menurut saya lebih bagus, mereka kenapa harus jadikan komponen cadangan? Dijadikan aja sekarang reguler. TNI reguler biar dibawa kendali TNI. Langsung dibawa dibawa kontrol TNI. Kalau sekarang siapa yang mengontrol mereka? Mereka sudah dilatih oleh pasukan militer, lalu sekarang yang kontrol siapa? Nah, tidak ada yang kontrol, berarti kita ini ada punya dua. Memang betul mereka tidak masuk wajib militer, tapi pelatihannya dia sudah pelatihan militer. Sehingga kita sekarang punya kekuatan militer di luar militer. Nah ini untuk apa kekuatan militer di luar militer ini akan digunakan untuk apa? Ini yang wajib kita pertanyakan. Demikian Pak Paul, saya kira itu aja, nggak banyak. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.